Situasi memanas ketika seorang pedagang wanita meluapkan emosi, memaki dan melontarkan kata-kata kasar kepada Deddy Mulyadi. Pedagang tersebut merasa kecewa karena kios yang telah ia gunakan berjualan selama puluhan tahun dibongkar. Viral tersebut bermula dari penertiban dan pembongkaran bangunan liar serta warung di kawasan wisata Puncak oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Cianjur. Menanggapi insiden tersebut, Deddy Mulyadi merespons dengan santai, tenang, dan penuh kesabaran. Menurutnya wajar apabila para pedagang merasa marah dan kecewa karena tempat mereka mencari nafkah terdampak penggusuran. Namun Deddy Mulyadi juga menegaskan bahwa penataan kawasan harus tetap dilakukan karena para pedagang sebelumnya menempati lahan tanpa izin, tidak membayar pajak atau sewa, serta mengganggu tata ruang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menyiapkan kompensasi atau bantuan modal sebesar 10 juta rupiah per kios agar para pedagang dapat membuka usaha baru di tempat yang lebih resmi. Marah ya sama saya. Wajar Teteh marah karena usahanya dibongkar. Padahal usaha itu usaha yang paling nyaman. Menggunakan tanah tanpa harus bayar, membuka usaha tanpa harus bayar pajak, dan itu berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Dan selama berpuluh-puluh tahun itu, semestinya para pelanggan menikmati kopi yang murah, para pelanggan menikmati mie yang murah, para pelanggan menikmati makan yang murah, para pelanggan parkir tanpa harus membayar uang parkir, karena di situ bukan area yang dipungut parkir oleh Pemda Kabupaten Cianjur. Nah, hari ini terganggu tentunya. Karena itu wajar kalau kekecewaannya diluapkan, silahkan saja, karena itu resiko saya sebagai seorang pemimpin. Dan yang penting, keinginan saya dan keinginan banyak orang ingin puncak kembali seperti dulu. Gunungnya tinggi menjulang, kebun tehnya terhampar, udaranya sejuk, dan bisa dinikmati oleh banyak orang, baik yang punya uang maupun tidak punya uang. Semoga kemarahan Teteh segera berakhir, karena walaupun Teteh melanggar, kami kan tetap memberikan bantuan untuk membuka usaha baru. Nilainya tidak besar, cuma 10 juta per kios.
Tadinya mau saya bikin berbeda, ada yang besar, ada yang kecil berdasarkan besaran kios. Tetapi karena ada tekanan yang besar, harus dibagi rata, kami membagi rata masing-masing 10 juta. Walaupun tidak besar, semoga uang itu bermanfaat. Salam buat keluarga, semoga Teteh bisa berusaha kembali. Hatur nuhun. Ini Bapak gimana nasib anak-anak saya? Anak saya ini masih kecil-kecil, saya janda, tidak ada yang mengasih nafkah. Sedangkan saya berangkat pagi, pulang sore lagi untuk mencari nafkah buat anak-anak saya. Gimana nasibnya Bapak? Masih sekolah ini masih butuh biaya. Assalamualaikum, teruntuk untuk Bapak KDM. Saya punya anak, Bapak mau sekolah. Kalau misalnya ini dibongkar, saya mau usaha apa? Suami saya mau usaha apa, Pak? Sedangkan anak saya harus sekolah, harus pakai bensin, harus jajan. Gimana Pak nasib keluarga saya selanjutnya, Pak? Mohon Pak direlokasikan lagi. Mohon diberi lagi usaha buat kita semua di sini yang dibongkar. Assalamualaikum. Dia tidak asal lagi abis mati dia. Nanti orang mah hidup di keluarga ke si dia. Terus 20 tahun pernah orang sampokan nonor karena orang biayaan menjadi kolot di tohak. Kebantuan salahnya udah bayar imah. Ayeuna geus ieu eueuh lagi bayar di mana? Hoyong aya solusina terbaik yang arura. Assalamualaikum. Tidak digusur. Imam di mana? Bukan bisa anak itu. Dia di mana? Aduh teh. Mohon atuh pada nih sing hawatos sekarang aja nangis. They will come, they will come. Like the sun, like the sun. They will be, they will be. Everything. Everything. When you put it out there and it's pure, can't ask for anything more, anything more. Want to do this for you wholeheartedly. They will come, they will come. Like the sun, like the sun. They will be, they will be. Everything. Everything can't really be enticed, although it's very nice. In my space I feel most comfortable. Choose what you like, choose your people, choose your time, choose to be vibrant, choose to feel yourself, choose to transcend, choose to be your own friend. Yeah, they will come, they will come. Like
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Dedi Mulyadi. Nama saya Yati Mardiana, ingin jelaskan dan meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam atas video yang beredar di media sosial akhir-akhir ini. Terutama kepada Bapak Dedi Mulyadi. Di sini saya tidak berniat untuk menjelekkan siapapun. Kalimat tersebut murni spontan keluar dari mulut saya. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo, kemarin sempat marah ya. Sekarang menyampaikan permintaan maaf. Gak usah diminta juga saya sudah memaafkan. Karena ibu marah juga wajar. Ibu kehilangan pendapatan dalam setiap hari. Dan saya menyampaikan juga mohon maaf kalau tindakan-tindakan Pemprov Jabar, Pemkab Kabupaten bersikap tegas terhadap berbagai bangunan liar di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kami hanya menjalankan tugas dan ingin Jawa Barat itu milik semua, bukan milik perorangan, sehingga setiap orang bisa menikmati seluruh keindahan yang dimiliki oleh alam Jawa Barat, termasuk keindahan puncak. Biar yang nggak punya uang nanti kalau nongkrong di pinggir jalan tetap bisa lihat hamparan kebun teh yang indah seperti Permadani, gunung-gunung yang tinggi menjulang menghijau, semuanya adalah milik kita semua. Dan saya doakan ibu semoga bisa mendapat pekerjaan baru, mendapat penghasilan baru, dan anak-anaknya tetap sekolah. Hatur nuhun. Ini yang penasaran gimana kondisi Puncak Pas setelah pembongkaran dan kenapa alasan pembongkarannya. Yang tempat nongkrong di Puncak tuh nggak ada habisnya. Mau kafe yang menjual pemandangan atau warung pinggir jalan yang bisa jadi tempat istirahat sejenak. Semua ada ceritanya masing-masing. Tapi lu tahu nggak sih kenapa warung-warung di Puncak pada dibongkarin? Lu pantengin video ini sampai kelar karena gua bakal rangkum alasannya dari beberapa sumber yang didapat. Jadi pembongkaran ini merupakan program pemerintah untuk menata kawasan Puncak agar lebih tertib dan sesuai tata ruang, menertibkan bangunan tanpa izin atau masuk kategori bangunan liar, lalu merelokasi pedagang ke lokasi yang telah disediakan, yaitu rest area Gunung Mas. Pemerintah menyatakan kios untuk pedagang sudah dipersiapkan di sana. Dan dari penataan ini juga pemerintah sudah menyiapkan kompensasi untuk para pedagang. Dan ada juga curhatan dari beberapa netizen terkait warung di Puncak Pas ini. Banyak yang mengeluhkan dengan harga parkir dan dagangan yang relatif mahal. Namanya tempat wisata emang kadang gak masuk akal harganya. Ya, apapun alasannya, pokoknya gua mah mendoakan semoga warung yang terdampak diberikan kemurahan rezeki dan dilapangkan rezekinya dimanapun dagangannya, asal tidak melanggar regulasi dan aturan pemerintah. Semoga makin lancar dan laku usahanya. Dan kalau Puncak bener-bener rapi dan hijau, kayaknya Puncak bakal jadi Mandalika cabang Puncak ini mah. Menurut lo gimana nih dengan pembongkaran ini? Komen ya, oke?